kembali lagi dalam Ibadah Impact Kids Online minggu ini bersama Kak Bella. Nah adik-adik, hari ini apa kabar nih kalian semua? Kakak yakin kalian penuh dengan sukacita dan bersemangat pastinya. Nah supaya kita betul-betul siap buat menjalani ibadah hari ini, kita sama-sama pastikan sudah mandi dan sudah sarapan ya. Masih dengan tema Star Generation, kita hari ini mau belajar dari seorang nabi besar di Perjanjian Lama yang banyak bernubuat tentang kedatangan Sang Mesias. Apakah ada yang udah bisa nebak nih kira-kira nabi siapa ya yang bakal diceritain hari ini? Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau sama-sama bersatu dalam doa ya adik-adik. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah online di pagi hari ini. Tuhan, biar Kau berkati Tuhan jalannya ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Tuhan ajar kami agar bisa mengerti setiap materi ataupun setiap firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Sekarang kami mau mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, apakah ada yang masih ingat ayat hafalan kita di minggu lalu? Kita mau baca sama-sama ya di Yeremia 17 ayat 7. Ayatnya berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Let's go! He's got the whole world in his hands. 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 He's got the wind and the rain in his hands. He's got the wind and the rain in his hands. He's got the wind and the rain in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby in his hands. He's got the little bitty baby in his hands. He's got the little bitty baby in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the you and me sister in his hands. He's got the you and me brother in his hands. He's got the you and me sister in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the everybody here in his hands. He's got the everybody here in his hands. He's got the everybody here in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Pia. Adik-adik, kalian pernah nggak dapat janji atau diberikan sebuah janji dari papa atau mama? Atau mungkin dapat janji dari orang-orang lain seperti teman-teman atau mungkin guru-guru atau siapapun itu. Pasti kita semua sudah familiar dan sudah terbiasa dengan yang namanya janji. Janji sendiri adalah sebuah ucapan dari seseorang tentang sebuah hal atau sesuatu yang nanti akan mereka lakukan. Nah, karena janji itu adalah sesuatu yang akan terjadi besok-besok dan di kemudian hari, tentu saja kita nggak akan bisa langsung melihat hasil dari janji itu. Misalnya nih, papa mama janji sama kita, nanti waktu liburan sekolah kita akan pergi ke taman bermain. Nah, kita pasti nggak pergi ke taman bermainnya saat ini juga kan? Kita harus menunggu sampai liburan sekolah supaya janji itu bisa digenapi. Nah adik-adik, apa yang kamu rasakan atau apa sih yang kita rasakan kalau misalkan janji itu belum diwujudkan? Pasti kita akan menunggu, berharap, dan kadang kita nggak sabar pengen cepet-cepet melihat kenyataan dari janji yang disampaikan papa mama atau orang-orang itu.
Kira-kira apa yang kalian rasakan kalau ternyata janji itu nggak datang-datang? Ternyata kita harus menunggu sangat lama supaya janji itu digenapi. Apakah kita akan terus percaya sama papa mama, terus memegang janji itu, atau kita jadi marah dan kita nggak mau lagi percaya sama papa mama? Nah adik-adik, tahukah kalian kalau Nabi Yesaya itu pernah menerima janji yang luar biasa dari Tuhan tentang seorang penyelamat yang akan datang, yaitu Mesias atau Tuhan Yesus sendiri. Saat Nabi Yesaya menerima janji itu, apakah Tuhan Yesus langsung hadir di depan Nabi Yesaya? Tentu saja enggak. Alkitab mencatat bahwa Nabi Yesaya hidup sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sehingga bukan cuma Nabi Yesaya menunggu janji itu dengan sangat lama, tapi bahkan Nabi Yesaya tidak sempat melihat janji Tuhan dinyatakan, yaitu kehadiran atau kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Nabi Yesaya nggak marah loh adik-adik. Dia tidak marah sama Tuhan dan menyerah untuk mengabarkan janji itu. Nabi Yesaya tetap dengan taat mengabarkan janji itu, memberitakan harapan akan hadirnya seorang Mesias atau terang yang sejati kepada seluruh bangsa. Nabi Yesaya tetap setia karena dia tahu bahwa janji yang dia terima datangnya dari Tuhan sendiri. Tuhan itu nggak pernah ingkar janji. Kalau kita menerima janji dari papa mama, dari teman-teman dan manusia yang lain, bisa saja mereka mengecewakan kita dan tidak memenuhi janji mereka. Tapi kita harus ingat, kalau janji itu datang dari Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Selama apapun itu, Tuhan akan tetap memenuhi janjinya. Setiap janji dan harapan yang Tuhan berikan kepada kita, pasti Ia genapi. Nah, sebagai anak-anak, tentu ada banyak janji Tuhan yang belum kita lihat sekarang. Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kita besar, akan melindungi kita dalam setiap studi kita. Kita belum lihat itu sekarang. Mungkin kita harus menunggu untuk waktu yang sangat lama. Tapi ingat, kita jadi seperti Nabi Yesaya yang mau terus setia mengerjakan apa yang baik di mata Tuhan. Kita mau setia melakukan setiap tanggung jawab kita sebagai murid di sekolah, sebagai anak di rumah, maupun sebagai teman bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya ketika janji Tuhan dinyatakan, Tuhan menemukan bahwa kita tetap setia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang kita mau sama-sama membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Yesaya 60 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekarang kita mau bangkit berdiri sama-sama dan taruh tangan kanan kita di dada. Kita mau baca kalimat komitmen kita. 1, 2, 3. Aku mau terus percaya pada janji-janji Tuhan dalam kehidupanku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami selama ini. Tuhan, kami tahu bahwa ada banyak rencana Tuhan, ada banyak janji Tuhan yang belum Tuhan genapi dalam hidup kami. Tapi kami mau terus setia pada apa yang Tuhan percayakan pada kami sekarang. Kalau sekarang kami adalah murid di sekolah, kami adalah anak-anak di rumah, dan kami adalah teman bagi orang lain, berkati kami supaya kami bisa jadi murid-murid yang baik. Kami bisa jadi anak yang taat kepada orang tua kami, dan kami bisa jadi teman yang saling mengasihi. Supaya terang Tuhan terus dinyatakan kepada kami, mulai sejak kami kecil hingga nanti janji Tuhan benar-benar dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati terus kehidupan kami, berkati terus orang tua kami, teman-teman kami, dan semua orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.
terasa ya, ternyata ibadahnya udah mau selesai nih adik-adik. Kita sudah belajar dari Nabi Yesaya. Kita belajar untuk terus mengerjakan setiap tanggung jawab dan mempertahankan terang kita. Karena Tuhan juga akan setia pada janjinya untuk menyertai hidup kita. Nah, untuk kalian yang hari ini sudah mengerjakan aktivitas, jangan lupa ya untuk dikirim ke nomor call center di bawah ini. Pokoknya kalian jangan lupa kirim ya adik-adik. Oke, ibadah kita udah selesai. So, see you everyone. Have a good Sunday. God bless. Bye-bye.